Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan, memaparkan mengenai sistem keuangan konvensional dan juga sistem keuangan syariah. Di mana untuk anggota kelompok 8 itu adalah ada saya Rehandito Kasman, kemudian ada Gregorius Wisnu, lalu ada Herdan Bakti dan ada Octavio Noviandra. Langsung saja untuk mempersingkat waktu itu saya persilakan kepada pemateri pertama yaitu Herdan Bakti untuk menyampaikan materinya. Kepada Herdan saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman sekalian, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sistem keuangan konvensional. Jadi yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu apa sih sebenarnya pengertian dari sistem keuangan. Jadi sistem keuangan itu sendiri adalah suatu aturan yang menjelaskan sumber-sumber dana keuangan bagi negara dalam proses alokasi dana tersebut bagi kehidupan masyarakat. Nah, jadi sistem keuangan ini mengatur mengenai berbagai sumber-sumber dana yang terkait dan tujuannya nanti untuk mengalokasikan dana tersebut kepada kehidupan masyarakat gitu. Nah, kemudian peran utama sistem keuangan itu sendiri adalah untuk mendorong alokasi efisiensi sumber daya keuangan dan sumber daya real untuk berbagai tujuan dan juga sasaran yang beraneka ragam. Nah, kemudian juga sistem keuangan itu mengapa sih sangat penting? Hal ini dikarenakan sistem keuangan itu berfungsi untuk mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus kepada yang mengalami defisit. Jadi dapat dikatakan di sini bahwa maksudnya adalah sistem keuangan itu sendiri memiliki fungsi yang mana mereka berfungsi untuk menghimpun dana dan nanti bagi yang membutuhkan dana tersebut maka akan dialokasikan ke mereka gitu. Next. Nah, sistem keuangan itu sendiri dalam perekonomian modern sekurang-kurangnya memiliki 7 fungsi pokok yang mana yang pertama itu adalah fungsi tabungan. Jadi fungsi tabungan itu sendiri merupakan fungsi di mana sistem keuangan itu menyediakan suatu mekanisme dan juga instrumen tabungan di mana mereka menyediakan wadah bagi masyarakat untuk menyimpan dana agar lebih aman gitu. Nah, misalnya itu bisa dalam bentuk obligasi, saham, kemudian instrumen lainnya yang dapat diperjualbelikan di pasar uang dan pasar modal yang menjanjikan suatu pendapatan dengan risiko relatif rendah. Kemudian fungsi yang kedua itu adalah fungsi kekayaan. Jadi maksudnya di sini bahwasanya instrumen keuangan yang diperjualbelikan dalam pasar keuangan itu menyediakan cara yang terbaik untuk menyimpan kekayaan, yaitu dengan cara menahan nilai aset yang dimiliki sampai dana tersebut dibutuhkan untuk dibelanjakan. Nah, itulah yang disebut dengan fungsi penyimpanan kekayaan. Kemudian yang ketiga itu adalah fungsi likuiditas. Fungsi likuiditas di sini adalah fungsi di mana sistem keuangan itu menyimpan kekayaan yang disimpan dalam bentuk instrumen keuangan yang dapat dikonversi menjadi kas atau uang tunai di pasar keuangan dengan resiko yang kecil gitu. Jadi sistem keuangan itu dapat menyediakan kas atau dapat menyediakan kas ataupun uang tunai bagi pihak-pihak yang memang membutuhkan. Nah, hal inilah yang disebut dengan fungsi likuiditas fungsi likuiditas untuk sistem keuangan itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat itu ada fungsi kredit. Fungsi kredit ini ya seperti yang kita ketahui bahwasanya sistem keuangan itu sendiri menyediakan atau memfasilitasi pinjaman gitu yang disertai janji untuk membayar kembali di masa yang akan datang. Nah, jadi sistem keuangan memberikan sebuah pinjaman kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Nah, lanjut lagi itu ke fungsi pembayaran. Nah, fungsi pembayaran itu sendiri, ya di mana sistem keuangan itu menyediakan mekanisme pembayaran atas interaksi barang dan jasa
Kemudian instrumen yang dapat digunakan tersebut sebagai alat untuk melakukan pembayaran, antara lain bisa seperti cek, kemudian bisa seperti giro, kemudian bisa kartu kredit, kartu debit, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut, itu ada fungsi resiko. Nah, fungsi resiko ini maksudnya sistem keuangan itu memberikan jaminan kepada masyarakat gitu, baik itu jaminan terhadap jiwa, kemudian kesehatan, harta, dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk fungsi resiko ini bisa dalam bentuk seperti asuransi dan hal-hal yang berkaitan dengan fungsi-fungsi dari resiko ini sendiri. Kemudian selanjutnya itu fungsi kebijakan. Nah, fungsi kebijakan ini maksudnya jadi sistem keuangan itu berhak untuk membuat sebuah kebijakan. Hal ini digunakan untuk untuk menstabilkan ekonomi dan mempengaruhi inflasi sistem keuangan yang ada di Indonesia gitu. Nah, jadi sistem keuangan ini sendiri berhak untuk membuat kebijakan dan melaksanakan kebijakannya tersebut. Next. Nah, kemudian kita lanjut ke lembaga keuangan. Nah, untuk lembaga keuangan ini terdiri dari dua. Yang pertama itu ada lembaga keuangan bank dan juga lembaga keuangan non-bank. Nah, lembaga keuangan sendiri itu merupakan lembaga yang memberikan fasilitas dan produk di bidang keuangan serta memutar arus uang dalam perekonomian. Adapun untuk lembaga keuangan bank itu secara umum yang kita ketahui itu terdiri dari yang pertama ada bank sentral, kemudian yang kedua ada bank umum, dan yang ketiga itu ada bank perkreditan rakyat. Untuk bank sentral sendiri, bank sentral itu merupakan suatu institusi atau badan usaha nasional yang memiliki fungsi untuk menjaga stabilitas nilai mata uang yang berlaku di sebuah negara. Nah, jadi bank sentral ini merupakan bank pusat yang memang menaungi mengenai sistem keuangan yang ada di negara kita. Bank sentral di Indonesia ini sendiri adalah Bank Indonesia. Kemudian lembaga yang kedua itu adalah bank umum. Nah, untuk bank umum ini sendiri adalah lembaga yang menjadi perantara antara pihak yang memberikan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Lembaga bank umum ini melakukan layanan perbankan, baik yang menggunakan prinsip konvensional maupun bisa menggunakan dengan prinsip syariah. Dan yang terakhir, lembaga keuangan bank itu adalah bank perkreditan rakyat. Nah, untuk bank perkreditan rakyat ini sebenarnya hampir sama dengan bank umum pada biasanya, cuma dia lebih dibedakan kepada dana yang dapat lebih dibedakan kepada penggunaan jasanya gitu. Nah, untuk bank perkreditan rakyat ini dalam prinsip dan dalam aktivitasnya itu tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran gitu, berbeda dengan bank umum. Nah, kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, itu mengenai lembaga keuangan yang bukan bank. Nah, untuk lembaga keuangan bukan bank itu sendiri dapat kita definisikan ialah sebuah lembaga di bidang keuangan yang sebenarnya tujuannya itu hampir sama dengan lembaga keuangan bank yang juga dapat menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Tetapi bentuknya saja gitu yang beda. Bukan dalam bentuk giro, tabungan maupun deposito, tetapi untuk lembaga keuangan bukan bank ini lebih ke surat-surat berharga yang kemudian dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan gitu. Nah, untuk lembaga keuangan non-bank ini terdiri dari contohnya itu seperti Pegadaian, kemudian ada koperasi simpan pinjam, kemudian ada lembaga asuransi, leasing, dan juga pasar modal. Nah, mungkin teman-teman sekalian untuk materi dari saya itu sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Herdan yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya itu kita lanjut yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Itu pertama adalah mengenai pasar keuangan. Jadi sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu pasar keuangan. Jadi pasar keuangan itu merupakan mekanisme pasar yang memungkinkan bagi orang atau korporasi untuk melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan. Nah, pasar keuangan ini sesuai yang sudah dirangkum itu ada dibagi menjadi 5 macam. Ada pasar uang, terus pasar modal, pasar derivatif, pasar komoditas, dan juga pasar falas.
Akan kita jelaskan satu persatu. Yang pertama itu adalah pasar uang. Nah, pasar uang itu adalah pasar yang menjadi sarana pinjam-meminjam jangka pendek. Untuk yang diperjualbelikan di dalam pasar uang ini itu biasanya seperti deposito dan lain-lain. Kemudian untuk yang kedua itu ada pasar modal. Pasar modal ini dibagi menjadi dua, itu ada yang pasar saham, kemudian ada juga pasar obligasi. Sesuai namanya, jika pasar saham itu memperjualbelikan saham, sementara kalau pasar obligasi itu memperjualbelikan obligasi. Kemudian yang ketiga itu ada pasar derivatif. Nah, pasar derivatif ini merupakan pasar atau sarana perdagangan produk turunan dari produk utama. Kemudian itu apa sih contoh pergerakan pasar ini itu dipengaruhi oleh pergerakan dari pasar utamanya tadi. Kemudian yang keempat itu ada pasar komoditas. Pasar komoditas ini merupakan pasar yang menjadi tempat jual beli bahan baku mentah. Bisa jadi seperti bahan baku pertanian atau pertambangan dan lain-lain. Kemudian yang kelima itu adalah pasar falas atau valuta asing. Ini merupakan pasar yang menjadi tempat perdagangan dari mata uang antar negara. Next slide. Selanjutnya adalah mengenai instrumen keuangan. Untuk instrumen keuangan ini bisa dilihat lebih detail lagi jika misalnya tabel yang ada di PowerPoint nggak jelas, itu ada di buku Pengantar ke Bank Sentral Iskandar, itu yang halaman 239. Nah, jadi mungkin akan saya jelaskan secara singkat mengenai instrumen keuangan. Instrumen keuangan itu sebelumnya adalah produk yang diperdagangkan dalam pasar keuangan itu. Nah, untuk contohnya itu bisa dilihat, misalnya kalau di institusi bank, itu instrumen keuangannya bisa jadi giro, kemudian deposito, kredit, dan lain-lain. Untuk pelaku yang menjalankannya itu bisa rumah tangga, individu, atau perusahaan, institusi keuangan. Sampai ke bawah, kemudian bisa dilihat juga ada pasar keuangan, seperti yang sudah dijelaskan tadi, contohnya kalau pasar saham, itu instrumen yang dijual belikan adalah saham, dan untuk pelakunya itu adalah rumah tangga atau individu, perusahaan, institusi keuangan. Begitu juga sampai ke bawah, pasar obligasi, pasar uang, pasar falas, pasar komoditas, dan pasar derivatif. Next slide. Selanjutnya itu adalah mengenai infrastruktur keuangan. Nah, infrastruktur keuangan ini didefinisikan sebagai fondasi dari sistem keuangan, termasuk kelembagaan, jaringan informasi, teknologi, aturan, atau standar yang memungkinkan terjadinya intermediasi keuangan. Nah, untuk kualitas dari infrastruktur keuangan itu ikut menentukan tingkat efisiensi dan juga risiko dalam sistem keuangan. Hal ini bisa terjadi dengan menurunnya biaya transaksi ataupun melalui intermediasi. Untuk contoh-contohnya itu seperti yang ada di PowerPoint. Pertama itu informasi yang lebih terbuka dengan adanya biro kredit. Kemudian yang kedua itu ada pelindungan aset dan investor dengan adanya lembaga penjamin. Yang ketiga itu ada sentralisasi penyelesaian transaksi dengan adanya lembaga clearing. Yang keempat itu ada standarisasi dan pengaturan dalam perdagangan dengan adanya otoritas dan regulasi. Yang kelima dengan adanya jaringan komunikasi seperti SWFT, Smart, dan Bloomberg. Kemudian yang terakhir itu adalah akuntan publik, lembaga penilai, lembaga pemeringkat, biro informasi kredit, dan juga lembaga clearing. Mungkin untuk materi sistem keuangan konvensional itu kita cukupkan sampai sini. Itu selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem keuangan syariah. Kepada pemateri berikutnya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi untuk sistem keuangan syariah. Jadi sebelumnya teman-teman sudah mendengarkan penjelasan mengenai sistem keuangan dari sudut pandang konvensional. Nah, bagaimana dengan sudut pandang syariahnya? Sebenarnya kalau dari fondasi atau fundamental utamanya dari sistem keuangan baik itu syariah maupun konvensional itu tidak terlalu jauh beda. Yang membedakan hanya syariah ini menerapkan prinsip-prinsip ataupun akidah-akidah Islam di dalam sistemnya ataupun dalam penerapannya. Jadi untuk filosofi ekonomi syariah sendiri itu ada ditampilkan melalui flow chart ini. Jadi untuk filosofi dasarnya itu dalam sistem ekonomi syariah itu mengenal ada tiga fundamental yang utama, ada akidah, akhlak, dan syariah. Untuk akidah dan akhlak sendiri itu instrumen yang mendasarinya itu adalah iman, zuhud, dan ukhuwah. Untuk yang syariah itu ada zakat, tidak riba, dan tidak masyir. Nah, jadi yang akan kita bahas itu adalah dari bawah yang sini, yang syariahnya atau
prinsip jual beli dalam ekonomi syariahnya, sistem ekonominya. Jadi untuk dampaknya dari syariah itu sendiri ialah konsumsi, jual beli dan investasi, yang mana nantinya dapat diharapkan dapat menjadi distribusi kekayaan dan pendapatan dalam perspektif Islam. Karakteristik dasar dari ekonomi syariah itu sendiri itu ada 3. Yang pertama itu adalah dimensi dunia akhirat, di mana ketaatan manusia di dunia pada peraturan Tuhan itu merefleksikan harapan manusia untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia di akhirat setelah mati nantinya, sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua itu adalah ruang lingkup individual dan kolektif, di mana ibadah dan muamalah ataupun jual beli ada yang bersifat pribadi dan bersama-sama, termasuk aktivitas ekonomi ini. Baik ajaran moral maupun aturan syariat memiliki bentuk peruntukan yang berbeda bagi satu individu dan kelompok. Lalu yang terakhir ada parameter material moral. Tolok ukur ekonomi dalam Islam itu tidak hanya dilihat dari pencapaian ekonomi secara material saja, tapi dari akhlak yang merefleksikan tingkat moral perekonomian itu juga turut diperhatikan. Selanjutnya adalah kepatuhan terhadap prinsip syariah. Ada hadis ataupun dalil yang mengatakan bahwa semua aktivitas itu boleh kecuali ada dalil yang melarang. Jadi dalam prinsipnya sistem ekonomi syariah ini sepanjang tidak ada peraturan yang mengikat ataupun dalil dalam syariah, dalam Islam, yang melarang kegiatan ekonomi tersebut, maka itu boleh dilakukan oleh kita. Terkecuali kalau ada dalil yang melarang, maka itu menjadi haram untuk dilakukan, sesuai dengan penjelasan yang di bawah. Sebab dilarangnya itu ada 3, ada yang haram secara zat, yaitu yang seperti kita tahu, seperti ada babi, ada khamar atau alkohol, ada pornografi, dan narkotika. Lalu ada haram selain zat, itu ada 2 pembagiannya, ada yang tidak ada keriduan, seperti tadlis, ya, seperti kecurangan, memberikan informasi yang salah misalnya, atau timbangan yang dipermainkan itu bisa. Lalu ada kezaliman, seperti ihtikar, bayi najisi, dan horor, termasuk juga nanti itu ke riba. Ribanya juga termasuk ke tidak sah, itu tidak memenuhi rukun. Ribanya nanti ada 3 pembagian yang akan dijelaskan selanjutnya. Untuk skema kontrak sendiri dari syariah itu ada 3. Yang pertama kontrak investasi atau berbasis bagi hasil, di mana contohnya itu adalah mudharabah dan musyarakah. Lalu ada jenis kontrak titipan seperti wadiah yad amanah dan wadiah yad damanah. Lalu ada kontrak jual beli seperti murabahah, ijarah, istisna, salam, dan ran. Untuk filosofi yang mendasarinya lagi itu adalah pelarangan dari riba atau bunga dan masyir ataupun spekulasi. Karena kita tahu bahwa dalam sistem konvensional, khususnya dalam kegiatan perbankan, riba itu diperbolehkan kalau dalam konvensional. Namun kalau dalam prinsip syariah, riba itu dilarang dan diharamkan. Dalam prinsip syariah itu hanya mengenal adanya bagi hasil, bukan riba, sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Otoritas yang telah memutuskan bahwa bunga bank atau sejenisnya adalah sama dengan riba dan haram, itu diantaranya ada 5. Menurut Keputusan Muktamar Islam II, Lembaga Riset Islam Al-Azhar di Kairo, Mesir, Keputusan Muktamar Bank Islam II di Kuwait, Keputusan Muktamar II Lembaga Fikih Islam, Organik Konvensi Islam atau OKI, Keputusan Sidang ke-9 Dewan Lembaga Fikih Islam, Rabitah Alam Islami di Mekah, Arab Saudi, dan yang terakhir adalah jawaban Komisi Fatwa Al-Azhar tahun 1988. Nah, tadi ada menyebutkan riba. Jadi riba itu ada 3 jenis. Ada riba fadl, riba nasyiah, dan riba jahiliyah. Untuk riba fadl sendiri itu riba yang muncul dari pertukaran barang karena berbeda jumlah, kualitas, dan waktu. Untuk riba nasyiah sendiri itu riba yang muncul dari pinjaman yang mensyaratkan tambahan pengembalian.
Dan yang terakhir untuk riba jahiliyah itu adalah riba yang muncul dari pinjaman yang mensyaratkan tambahan pengembalian jika lebih dari jatuh tempo. Jadi untuk perbedaan yang mencolok dari nasi'ah dan jahiliyah ini adalah pada adanya waktu pengembalian ataupun jatuh tempo kalau dalam riba jahiliyah. Kalau nasi'ah itu hanya kelebihan dari pengembalian yang harus dibalikan dari si peminjam. Lalu konsep moneter syariah sendiri, kalau untuk konsep moneternya ya hampir sama seperti konvensional, mengenal uang juga. Jadi Rasulullah SAW itu menyebutkan perdagangan yang lebih baik itu perdagangan yang menggunakan uang. Ekonomi dalam perspektif Islam dapat berlangsung dengan baik karena adanya uang, sehingga harta di antara para pelaku ekonomi bisa terpelihara dan berputar dengan lancar. Konsep ini hampir sama dengan konsep konvensional, di mana juga mengenal adanya benda untuk dipertukarkan dalam kegiatan perdagangan ataupun kegiatan moneter di masyarakat. Untuk kebijakan sektor moneter sendiri itu di tahun 1999 itu dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 yang diamandemen pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada BI untuk dapat menjalankan tugasnya dengan menggunakan instrumen moneter berbasis syariah. Munculnya kondisi di mana industri keuangan memiliki dua prinsip operasional berbeda pada satu otoritas yang sama. Kebijakannya itu adalah ada 4. Di Indonesia, aplikasi keuangan komersial yang relatif masih didominasi oleh sistem keuangan konvensional. Industri keuangan konvensional memiliki kondisi yang lebih mapan, baik dari sisi peraturan, perundangan, maupun instrumen lain. Literasi terhadap aplikasi keuangan syariah masih terus berkembang. Dan yang terakhir, kondisi aplikasi keuangan syariah di Indonesia masih belum ideal karena lingkungan dan konsep operasi industri keuangan yang relatif belum ideal. Ya, jadi maksudnya di sini untuk dari segi kebijakan moneter yang berbasis syariah itu telah diambil ataupun telah dijalankan oleh Bank Indonesia, di mana ia menjalankan dua prinsip operasional tadi yang sebagaimana dimaksud dalam kalimat yang di tengah. Maksudnya itu adalah Bank Indonesia itu menjalankan baik dari sisi konvensionalnya maupun dari sisi syariahnya. Untuk instrumen moneternya, instrumen keuangan moneternya sendiri itu ada 4 jenisnya. Yang pertama itu adalah giro wajib minimum atau instrumen FRB. Ini sama pengertiannya dengan yang konvensional. Jadi untuk tujuannya itu untuk membatasi ekspansi uang dan pembiayaan. Lalu yang kedua adalah fasilitas pembiayaan dan simpanan, instrumennya LR. Itu ditujukan bagi bank syariah yang menghadapi resiko likuiditas berupa kesulitan membayar pendanaan jangka pendek. Lalu yang ketiga adalah SBI, SBI Syariah dan Repo Soko. Merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan moneter syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Lalu yang terakhir itu ada Repo SBSN, surat berharga syariah, yang dimana itu bertujuan menanggulangi lembaga keuangan syariah yang mengalami kesulitan likuiditas juga karena terjadinya time mismatch atau dana yang menghimpun bersifat jangka pendek, sedangkan dana yang disalurkan bersifat jangka panjang. Sekian dari saya, mungkin dapat dilanjutkan oleh pemateri terakhir. Terima kasih. Oke, next Okta. Baiklah, terima kasih Okta. Langsung saja saya serahkan kepada pemateri terakhir, yaitu Wisnu. Kepada Wisnu, saya persilakan. Oke, Dito. Terima kasih, Dito. Sebelumnya suara saya terdengar ya. Oke. Selanjutnya itu mengenai sistem keuangan di syariah yang kita bahas adalah landscape sektor syariah. Pertama-tama sebenarnya harus kita ketahui dulu bahwa industri keuangan syariah itu sekarang ini sudah sangat berkembang. Dengan melihat jumlah aset keuangan syariah per Juni tahun 2021 itu sudah mencapai 1.885 triliun rupiah. Nah, disebutkan juga untuk market share keuangan syariah itu sendiri itu sudah mencapai 10%, dan dalam masa pandemi perbankan syariah itu terus mengalami tren positif dan juga mulai tumbuhnya industri halal di Indonesia yang semakin berkembang. Oke, selanjutnya landscape sektor syariah sendiri itu ada 3.
yaitu pertama ada bank syariah itu sendiri, di mana bank syariah ini muncul dari pertama tahun 1990-an yang munculnya, kita tahu munculnya muamalat, lalu berkembang menjadi beragam sektor keuangan lainnya, mulai dari pasar modal, munculnya asuransi syariah, lalu ada munculnya pegadaian yang berbasis syariah juga, dan sebagainya. Dengan berkembangnya sistem syariah ini, maka diperlukan infrastruktur yang cocok untuk mendukung ekonomi syariah itu sendiri. Makanya muncul infrastruktur dan lembaga pendukung, di mana infrastruktur dan lembaga pendukung ini menjadi petugas untuk melihat melihat tantangan yang ada dari sektor syariah ini. Untuk saat ini sektor syariah ini memiliki tantangan yang besar, yaitu mengharmonisasikan antara kebijakan dan pengaturan antar sektor industri keuangan syariah maupun industri ekonomi halal itu sendiri. Nah, oleh maka itu untuk infrastruktur dan lembaga pendukungnya sekarang itu muncul namanya KNEKS atau Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Oke, boleh next. Boleh next, Okta. Oke, selanjutnya itu ada akad dan produk syariah. Nih, akad tadi sebenarnya udah sempat dijelasin sama Okta, sempat disinggung juga. Jadi perbedaannya dengan keuangan konvensional itu adanya landasan syariah atau akad yang digunakan. Nah, landasan syariah ini memastikan setiap aplikasi syariah itu sesuai dengan prinsip syariah itu sendiri, yaitu bebas riba dan bebas masyir. Nah, akadnya ini akan berhubungan dengan kegiatan syariah itu ada dua. Jadi ada dua golongan besar, yaitu di mana transaksi mencari keuntungan atau akad tijari, dan transaksi tolong-menolong yang tidak mencari keuntungan atau tabaru. Nah, penggolongan akad ini itu dikhususkan dalam praktik keuangan karena dalam fikih tabaru itu akan dipasangkan dengan lawan katanya, yaitu muawadahah. Lalu ada perubahan dari tabaru itu sendiri menjadi tijari karena adanya kombinasi dengan fee, dan seperti akad aran itu ada di praktik gadai, dan akad kard yang muncul pada syariah kard. Boleh next. Oke, selanjutnya itu ada perbankan syariah, di mana perbankan syariah ini dilandasi awalnya oleh peraturan pemerintah Undang-Undang dulu nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Lalu dasar operasional tentang bagi hasil yang tadi disebutkan oleh Okta itu didasari oleh peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1992. Nah, ini juga mengalami amandemen berulang kali sampai pada akhirnya untuk saat ini adalah Undang-Undang nomor 21 tahun 2008, di mana perbankan di Indonesia dapat dikategorikan sebagai commercial banks. Dan keuntungan yang diperoleh dari bisnis bank secara sederhana itu diperoleh dari antara bunga DSU atau SSU itu dalam bank konvensional atau bank konvensional. Tapi kan karena sistem syariah tidak mengenal bunga, maka tadi muncul adanya sistem bagi hasil. Nah, maka muncul juga dua konsep, yaitu konsep pooling of fund dan allocation of fund dari sistem perbankan itu sendiri. Nah, yang pertama itu yang sebelah kiri gambarannya, pooling of fund, di mana pooling of fund itu bagaimana bank syariah itu menampung semua dana dari sisi liability maupun demand deposit atau deposit lainnya. Nah, nanti deposit ini akan dialokasikan kepada perdagangan, treasury, lalu ada social fund juga, lalu ada investasi yang base financing. Nah, yang di sebelah kanan itu ada allocation of funds. Konsep ini itu menuntut bank syariah itu lebih aktif dalam mencari proyek yang minim risiko serta potensial, dan juga menutup isu ketidakadilan dalam pembagian untung rugi itu sendiri.
Namun demikian, dari konsep allocation of funds ini sendiri tidak dipandang praktis. Akhirnya bank syariah itu masih menggunakan konsep pooling of fund, tapi sebenarnya dalam praktiknya itu pooling of fund ini hanya untuk menjaga likuiditas banknya. Tapi untuk praktiknya itu dia lebih kayak berkompromi dengan kondisi lapangan. Jadi secara umum gambaran kinerja perbankan syariah itu adalah menghimpun dana nasabah dari giro, tabungan, atau deposito yang berbasis bagi hasil tadi kan ngumpulin dana, lalu ada juga menyalurkan pembiayaan, lalu pembiayaannya itu berbasis bagi hasil dengan akad mudharabah dan musyarakah, dan itu juga ada transaksi jual beli dengan skema murabahah, salam, istisna, dan ijarah. Oke, boleh next. Selanjutnya itu ada pasar modal syariah. Nah, pasar modal syariah ini mekanismenya mirip kayak pasar modal konvensional, hanya saja seperti biasa menerapkan prinsip syariahnya. Jadi produk dan transaksinya itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi itu produk dan transaksinya itu nggak boleh ada kegiatan spekulasi ataupun manipulasi yang mengandung unsur gharar ataupun riba. Dan produknya itu terdiri dari suku, efek syariah dalam bentuk saham, reksadana syariah, dan masih banyak lagi. Nah, konsep pasar modal syariah ini sesuai dengan konsep kegiatan musyarakah atau syirkah, yang mana maksudnya adalah penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha. Dengan demikian, saham ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah itu sendiri. Lalu bagaimana sih pasar modal syariah itu men-screening usaha-usaha yang dinilai dapat kita investasikan secara syariah? Yang pertama, ada 3 tahap. Yang pertama itu business screening, yaitu melihat apakah kegiatan bisnisnya itu bertentangan dengan prinsip syariah itu sendiri. Yang kedua ada syariah screening, di mana kita melihat transaksinya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Lalu yang ketiga ada financial screening, ini lebih ke arah aset ataupun kesehatan perusahaannya. Sebagai contoh, total utang berbasis bunga itu dibanding total aset tidak lebih dari 45%. Lalu apabila perusahaan memiliki pendapatan yang dinilai non halal, itu maksimal ada 10% dari total pendapatan. Jika 3 screening ini dapat dilewati, maka dapat dikatakan sebuah perusahaan itu dapat memasuki pasar modal syariah. Next. Next. Oke, yang selanjutnya ada asuransi syariah atau tafakkur. Jadi industri keuangan syariah ini sebenarnya masih memperdebatkan tentang mekanisme lindung nilai atau hedging yang sempat menyinggung juga asuransi syariah ini. Hal ini disebabkan mekanisme asuransi sehingga implementasi konsep tafakul ini masih beragam, karena sebagian ahli itu masih memperkenankan instrumen hedging apabila penggunaannya ditujukan untuk mengamankan transaksi perdagangan di sektor real. Jadi secara konsep perusahaan asuransi syariah dapat dikategorikan sebagai depositor institution yang mana mengumpulkan dana dengan jangka waktu panjang lalu menginvestasikan dana tersebut ke dalam investasi untuk mengantisipasi potensi klaim di masa yang akan datang. Oke, next. Selanjutnya ada pegadaian syariah. Serupa dengan pegadaian pada umumnya, jadi pegadaian syariah ini mendukung likuiditas masyarakat dengan mengubah aset menjadi nilai tunai. Tapi titik perbedaannya adalah prinsip syariah adanya prinsip syariah yang digunakan. Adapun akad yang digunakan adalah akad RAN itu sendiri tadi, di mana proses transformasi likuiditas dari aset non finansial menjadi kas itu
tercantum dalam angkatan tersebut, di mana nantinya keberhasilan kegiatan operasional lembaga gadai itu bertitik pada kemampuan penaksir dalam menilai kualitas barang gadai sehingga tidak ada arbitrase atau pemaksaan dari nasabah tentang nilai barang itu sendiri. Jadi kayak nggak ada kesalahan dari bagaimana pegadaian itu menilai apakah ketinggian atau kerendahan, nanti takutnya tidak menemui kesepakatan yang tidak pasti. Next. Selanjutnya, yaitu keuangan mikro dan sosial Islam. Yang pertama ada keuangan mikro. Berkembangnya sektor keuangan mikro syariah itu menjadi karakteristik unik tersendiri di Indonesia. Dan keuangan mikro ini cenderung fokus pada pelaku usaha yang tidak dilayani oleh industri keuangan komersial seperti usaha mikro kecil atau UMKM. Nah, ini maksudnya adalah kemunculan bank syariah itu diikuti dengan kemunculan adanya Baitul Ma'al dan Baitul Tamwil yang dapat membantu UMKM itu sendiri. Nah, adanya BMT itu menjadi alternatif bagi UMKM yang tidak mampu mengakses fasilitas jasa keuangan karena adanya keterbatasan dan persyaratan yang harus dipenuhi apabila menempuh jalur perbankan konvensional. Nah, BMT ini juga menerapkan sistem bagi hasil, di mana sistem bagi hasilnya itu adalah 40% bagi BMT-nya itu sendiri, lalu 60% itu bagi UMKM, itu dinilai dari laba bersih yang didapatkan oleh UMKM itu sendiri. Lalu dalam sisi keuangan sosial Islam, itu sering dipandang bahwa aktivitas dari sosial Islam itu sendiri lebih bersifat sosial. Kenapa? Karena nanti muncul adanya kegiatan infak, sedekah, hadiah, adanya hibah, dan ada juga wakaf. Nah, kegiatan ini dinilai dapat berpengaruh langsung dan tidak berpengaruh langsung. Tadi kan sempat kalau digambarin di flowchart-nya Okta itu ada sempat di awal ada tentang pengaruh terhadap perekonomian. Secara langsung, contohnya kalau secara langsung itu seperti aktivitas wakaf yang mampu mendorong proyek-proyek investasi sosial seperti pembangunan infrastruktur sosial bagi masyarakat duafa. Lalu secara tidak langsung itu misalnya zakat yang disalurkan kepada masyarakat duafa itu sebagai pendapatan. Lalu dengan adanya mereka mendapatkan itu dapat meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat. Lalu juga muncul lembaga-lembaga keuangan sosial yang beroperasi di Indonesia dengan hadirnya sistem keuangan syariah ini. Katakan saja ada Basnas, yaitu Badan Amil Zakat Nasional, lalu ada BWI atau Badan Wakaf Indonesia, dan banyak lainnya. Mungkin sekian dari saya. Untuk kesimpulannya akan dibacakan oleh moderator. Baiklah, terima kasih kepada Wisnu yang sudah memaparkan materinya tadi. Langsung saja kita lanjut ke sesi pembacaan kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah secara umum, aktivitas ekonomi dan keuangan syariah ini mirip dengan konvensional, yang seperti yang sudah dijelaskan tadi, namun memiliki karakteristiknya sendiri. Contohnya itu seperti pelarangan riba dan masyir, ditambah dengan banyak penilaian yang didorong dengan nilai moral yang mendorong waktu singkat, ekonomi syariah di Indonesia mampu menciptakan lingkungannya sendiri dan dapat menciptakan industri yang halal. Hal ini didukung oleh peraturan yang memadai dan infrastruktur yang mendukung, dimulai dari lembaga keuangan sampai pendukung untuk memperkuat fondasi sistem keuangan syariah. Baiklah, mungkin demikian yang dapat kami presentasikan. Selanjutnya itu kita beralih ke sesi tanya-jawab. Itu dipersilakan kepada dua orang penanya. Jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand atau langsung unmute. Dipersilakan. Teman-teman kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya kepada materi kelompok kami?
mengenai sistem keuangan konvensional dan juga syariah? Jika ada, boleh langsung. Silakan yang lain jika ada pertanyaan. Bagaimana teman-teman sekalian? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang kurang jelas mungkin? Kalau belum ada pertanyaan, di sini saya mau menanggapi ya dari kelompok 8. Terima kasih untuk kelompok 8 tadi sudah sangat detail ya penjelasannya ya. Jadi bagus ya. Jadi saya pribadi sendiri ya untuk bahan bacaan terkait dengan ekonomi Islam itu belum sebanyak yang sudah kalian paparkan tadi ya. Jadi intinya ya untuk keuangan Islam, ekonomi Islam itu tadi tanpa melibatkan pertama namanya riba ya. Jadi riba ini merupakan apa ya bisa dikatakan transaksi tambahan akibat atau transaksi yang timbul akibat dari transaksi yang kalian lakukan. Jadi kalau di konvensional tadi ada namanya bunga ya, dikenakan bunga. Jadi bunga itu merupakan harga atau price yang harus kita bayar dari nominal atau nilai transaksi yang kita lakukan ya, misalnya berkaitan dengan pinjaman atau kredit. Tapi kalau dari prinsip syariah tidak dikenal dengan namanya riba, tidak dikenal namanya tingkat suku bunga, melainkan bagi hasil ya yang sudah dijelaskan oleh Octavio tadi. Ya, kemudian juga ada masyir ya, dijauhkan dari hal-hal spekulasi yang tidak jelas, yang tidak menguntungkan, contohnya seperti judi ya, itu salah satu dari bentuk masyir. Kemudian juga dalam prinsip ekonomi Islam itu tidak dianjurkan untuk menyimpan atau menimbun barang ya yang berakibat terhadap kelangkaan ya, akan merugikan masyarakat luas. Jadi kalau kita ke tanggapan dari awal ya, dari tadi yang paling awal tadi itu ada Herdan ya. Tadi intinya Herdan ingin menjelaskan fungsi intermediasi dari bank konvensional. Jadi simpel ya. Jadi masyarakat punya dana, kemudian dana tersebut disimpan ke dalam bank, kemudian dana yang sudah terhimpun oleh bank tadi disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk pinjaman ya. Jadi keuntungan yang diperoleh oleh bank itu tingkat suku bunga pinjaman tadi. Kemudian juga benar ya, jadi dikatakan oleh Herdan tadi, jadi kalau BPR itu biasanya skup atau ruang lingkupnya itu lebih sempit daripada bank umum ya. Jadi dominan lebih banyak ke penghimpunan dana dan juga penyaluran pinjaman, tetapi belum memasukkan unsur valuta asing ya atau falas untuk BPR. Jadi untuk jasa yang ditawarkan itu tidak sebanyak jasa yang dilakukan oleh bank umum. Kemudian juga tadi Dito ya, tadi ada sempat berkaitan dengan infrastruktur. Nah, jadi memang kalau kita lihat secara keseluruhan, itu di Indonesia masih banyak namanya unbanked society ya, jadi masih banyak masyarakat yang belum mempunyai akses terhadap perbankan, khususnya masyarakat di pedesaan. Nah, jadi kalau kita bicara kaitannya dengan infrastruktur, untuk di era digital sekarang ya, jadi infrastruktur itu bukan hanya yang sifatnya berbentuk fisik atau wujudnya kelihatan. Jadi kalau dulu infrastruktur itu dikaitkan dengan jalan, jembatan,
irigasi, apalagi flyover dan lain-lain yang fisiknya kelihatan. Nah, sekarang khususnya di inklusi keuangan ya. Jadi infrastruktur yang sudah mulai digalakkan itu adalah infrastruktur digital ya. Jadi contohnya tadi sudah disebutkan oleh Dito seperti komunikasi jaringan. Jadi tujuan dari sistem keuangan itu untuk mempermudah kelancaran transaksi pembayaran itu didukung oleh kemajuan infrastruktur digital. Jadi kalau dulu kalau mau kirim uang, misalnya harus ke kantor pos dulu atau ke kantor cabang perbankan terdekat, sekarang sudah bisa ya dari kamar kalian tinggal buka HP, login misalnya ya ke mobile banking itu sudah bisa transfer. Nah, semua itu dipermudah karena adanya infrastruktur digital. Kemudian syariah itu bukan berdasarkan dari keuntungan dari tingkat bunga, melainkan dengan cara bagi hasil ya. Jadi antara nasabah tadi dan juga pihak-pihak khususnya perbankan. Jadi ada bagi hasil mudarobah, kemudian juga tadi ada istiqna ya. Jadi akad, jadi bentuk akad macam-macam dalam prinsip ekonomi Islam, tetapi intinya bersifat bagi hasil. Kemudian yang terakhir tadi Wisnu ya. Jadi tadi berkaitan dengan lembaga-lembaga keuangan syariah, baik itu lembaga keuangan bank dan juga lembaga keuangan non-bank. Jadi kalau sekarang itu sudah mulai muncul ya, sudah lumayan lama ya. Jadi ada Pegadaian Syariah. Jadi di sana kita bisa bukan hanya menggadaikan barang, jadi sekarang bisa menggadaikan emas ya. Jadi dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi kalau Pegadaian Syariah itu biasanya sifatnya itu tidak terlalu memaksa ya. Jadi jatuh temponya itu tidak seketat yang ada di keuangan konvensional ya, lembaga konvensional. Kemudian juga ada tadi namanya pasar modal syariah, di mana instrumen produknya itu ada saham syariah, obligasi syariah, kemudian juga surat-surat berharga yang dilaksanakan dalam prinsip syariah ya, ada reksadana syariah juga. Nah,